Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Saya mau menyapa setiap kita jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, baik yang baru pertama kali maupun juga bagi setiap kita yang mengikuti dengan setia kebenaran firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Hari ini tema kita berbicara mengenai alami dan terima naik level di tahun 2022. Di awal tahun ini, kalau kita berbicara mengenai awal tahun bagi anak-anak yang sedang bersekolah, tentunya ini adalah suatu tahun ajaran baru. Dan bagi setiap kita orang tua, pasti mau anaknya naik kelas. Tidak ada orang tua ataupun yang sedang berstudi mau tinggal kelas. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah alami dan terima naik level di tahun 2022. Sebelum itu, mari saya mau mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebab oleh kasih karunia Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Maka Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan yang hendak Engkau sampaikan lewat hamba. Suci kuduskan hamba dengan darah Yesus, pakai mulut dan bibir hamba, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba boleh menjadi berkat dan menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang membutuhkan berkat Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya bahwa kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Amin. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema kita kali ini adalah alami dan terima naik level di tahun 2022. Saya percaya setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, karirnya lebih berkembang, suami lebih sayang, lebih perhatian kepada keluarga, dan tidak terlalu sibuk dengan dunia kerjanya. Artinya ada quality time, karir suami meningkat, usaha-usaha proyek semakin diperluas, semakin diberkati dan capai target. Yang belum mendapatkan pasangan hidup di tahun 2022 ini Tuhan berikan. Yang lagi meminta keturunan ilahi, kita berdoa bahwa di tahun ini 2022 berbuah. Tentunya oleh karena itu di tahun 2022 ini ada harapan dan doa di mana lebih baik daripada hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Ada amin? Oke, saya berdoa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi berkat dan membawa setiap kita mengalami dan menerima naik level di tahun 2022. Nah, bagaimana caranya agar setiap kita mengalami dan menerima naik level itu? Ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini dan kiranya boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi suatu senjata bagi kita memasuki di tahun 2022 ini dan mencapai dan menerimanya. Yang pertama adalah, mari setiap kita menjaga hati. Mungkin Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti channel YouTube saya sering berbicara mengenai hati. Tetapi inilah yang disampaikan bagi setiap kita, pentingnya menjaga hati sehingga sering berulang kita mendengarkan kata menjaga hati. Menjaga hati ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita membaca kisah ke-12 pengintai di dalam kitab Bilangan 13, Tuhan berfirman kepada Musa agar mengirimkan dari setiap suku bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap kita nanti setelah mendengarkan firman Tuhan ini boleh membaca dan membuka dalam kitab Bilangan 13 dan 14. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Musa mengutus para kepala atau para pemimpin Israel yang mewakili setiap suku untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Setelah 40 hari dikatakan pulanglah mereka dan langsung datang kepada Musa di dalam Bilangan 13 ayat 25. Singkat ceritanya, dari 12 orang yang pergi mengintai tanah Kanaan itu mengatakan bahwa memang negeri itu penuh dengan susu dan madu yang melimpah. Orangnya kuat-kuat, besar-besar, dan kotanya berkubu-kubu. Nah, Alkitab menceritakan bahwa mendengar hal tersebut, seluruh bangsa Israel mengalami ketakutan. Namun dari
dari 12 orang itu ada 2 orang pengintai yang menyikapi dengan cara yang berbeda. Dan 2 orang tersebut adalah Kaleb bin Yefune dan Hosea bin Nun, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama Yosua. Diceritakan bahwa Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Oke, mari kita buka firman Tuhan dalam Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Saya akan bantu bacakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang dalam perjalanan atau sedang membuka. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oke? Dari cerita yang kita baca mengenai perkataan Kaleb kepada bangsa Israel, mengingatkan, menasehati kita untuk menjaga hati kita. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, tetapi hari ini kita diingatkan kembali, kalau mau naik level dan menerima naik tingkat, mari kita menjaga hati kita. Naik level dalam iman, jaga hati. Jangan cemburu atau iri hati dengan berkat yang orang lain terima. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain seolah-olah Tuhan itu pilih kasih. Jangan bandingkan hidupmu dahulu yang belum kenal Tuhan dengan sekarang yang sudah mengenal dan mengikuti Tuhan dengan berkata, kenapa setelah saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, jalan hidup saya sepertinya banyak tantangan, kenapa dipersulit dan sebagainya. Dengar baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setiap pribadi kita yang dapat memenangkan, mengendalikan hatinya sesuai kebenaran firman Tuhan akan menerima dan naik pada level berikutnya. Haleluya. Contoh sederhana dalam hal mengampuni. Banyak orang percaya, bahkan maaf, para pelayan Tuhan pun hatinya masih pahit. Belum dapat mengampuni. Masih sakit hati sama suaminya, sakit hati sama istrinya, tersinggung kecewa sama gembala gerejanya, dan sebagainya. Padahal buah roh adalah sebagai suatu tanda bahwa kita telah mengalami Tuhan, telah lahir baru, bahwa kita merespon bahwa kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. Buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan hal-hal tersebut, buah roh ini dihasilkan bukan dari suatu situasi dengan keadaan yang nyaman. Buah roh itu dihasilkan dari zona tidak nyaman. Saat Bapak, Ibu, dan saya menghadapi tantangan, situasi yang tidak enak, bahkan seperti masuk ke dalam dapur perapian, berada dalam suatu padang gurun, yang mana di dalamnya ada pengorbanan. Haleluya. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang mau naik level, naik tingkat, mari kita jaga hati kita. Buang iri hati, buang cemburu, buang rasa tidak percaya diri, buang rasa amarahmu, buang rasa curigamu kepada Tuhan. Buang segala sampah yang mengotori hatimu. Karena Tuhan sedang bekerja untuk membawa setiap kita masuk dan naik level pada tingkat berikutnya. Yuk, di tahun 2022 ini, yang pertama adalah mari kita bereskan hati kita. Di poin yang kedua adalah alami dan terima naik level di tahun 2022 adalah mari kita menjaga perkataan kita. Saya sering mengulangi dengan menjaga hati dan menjaga perkataan. Karena itulah yang Tuhan dan selalu Tuhan tekankan bagi setiap kita di dalam mengiringi sebagai kita pengikut-pengikut Kristus. Katakan amin. Mari kita yang mau menerima naik tingkat level dalam segala hal, jaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu yang nanti akan membaca kitab Bilangan pasal 13 dan 14 akan mengetahui bahwa dari 12 pengintai yang pergi melihat keadaan tanah Kanaan dari jauh, 10 diantaranya mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang mengandung unsur negatif, kata-kata yang mengerdilkan iman. Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan 13 ayat 32-33. Mari kita buka, saya akan membantu membacakannya. Demikian firman Tuhan di ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk
tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Dan di ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dengar baik Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Bagi setiap kita yang mau naik level, jaga perkataan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Dalam saya menangani beberapa konseling masalah rumah tangga, apalagi rumah tangga yang masih muda dan kurang bimbingan konseling peranikannya, sering saya dapati salah satu akar penyebab perceraian dalam suatu rumah tangga terlalu mudah dan sering mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata negatif, atau bahkan kata-kata cerai pada saat pasangan suami istri ini berantem. Sedangkan kita tahu bahwa mulut orang percaya itu ada kuasa di dalamnya. Membiarkannya dan tidak segera menyelesaikannya dan mohon ampun kepada Tuhan, suatu hari akan menjadi bumerang bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada kali ini bahwa di tahun 2022 ini, lewat kisah 12 pengintai dalam kitab Bilangan, agar perkataan kita jangan ada hal-hal busuk, kebohongan atau dusta di dalamnya. Kitab Amsal mengingatkan kita di awal tahun ini agar kemenangan itu menjadi milik kita untuk menjaga perkataan kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal 19 ayat 19. Amsal 19 ayat 19, demikianlah firman Tuhan, saya akan bantu bacakan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-jemburkan kebohongan akan binasa. Dari Perjanjian Baru, Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh karena itu, dari ayat firman yang barusan kita baca, meneguhkan kita menjalani tahun 2022 ini, jaga hati, jaga perkataan, untuk hidup yang berkemenangan dan naik kelas. Buang segala dusta, buang segala fitnah, perkataan dolak-dalik, perkataan kebohongan dari mulut lidah kita. Di tahun 2022 ini menjadi tahun naik level dan tahun di mana doa-doa dan harapan yang belum tergenapi di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Bapak, Ibu, dan saya terima di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Bahkan sekalipun belum terlihat suatu tanda di dalamnya, tetaplah pegang janji firman Tuhan itu. Karena firman-Nya berkata di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan di ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Oleh karena itu, lewat kisah 12 pengintai ini kita belajar untuk menjaga hati dan perkataan kita masuk kepada naik level di tahun 2022. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami dan terima naik level di tahun 2022. Yang ketiga adalah melangkah dengan penuh keberanian. Amin Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang mau menerima naik level di tahun 2022 harus berani mengambil sikap dan keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Diceritakan dalam Bilangan 14, Bapak Ibu nanti akan membacanya, akan melihat dan membaca dan menangkap apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun 2022 ini menjadi suatu gambaran, menjadi suatu pelajaran di mana kita bisa mengambil hikmatnya. Diceritakan dalam Bilangan 14 bahwa bangsa Israel mengeluh dan bersungut-sungut, bahkan mau mengangkat pemimpin baru untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Mereka mengatakan lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun, karena sangat begitu ketakutan mendengar berita yang disampaikan oleh 10 pengintai lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dari 12 pengintai, 10 pengintai memberitakan kabar baik yang mengandung kabar buruk yang mengandung unsur negatif. Dan hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memberitakan dengan tidak menambahi unsur negatif di dalamnya. Haleluya. Di ayat 9-10a kita bisa baca di dalam kitab Bilangan 14. Demikianlah firman Tuhan, Bilangan 14
ayat 9 sampai 10a saya akan bantu bacakan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kata Kaleb, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Di ayat 10a berkata, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Dikatakan pada saat Kaleb mengatakan jangan takut, tetapi pada saat umat Israel mendengarkan suara Kaleb dan Yosua, mereka mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Karena apa? Karena perkataan mereka jangan takut. Tetapi Kaleb dan Yosua berani melangkah, mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang mereka percaya. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah hanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati di padang gurun. Dari cerita Alkitab ini kita belajar untuk tidak takut melangkah. Untuk berani mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Katakan, kalau kita berada dalam satu keadaan dan kita tahu bahwa itu tidak benar, mari di tahun ini kita katakan tidak untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Saya punya pengalaman sewaktu masih kecil. Saya paling takut yang namanya berbohong. Jadi suatu hari orang rumah mengatakan, bilangnya kalau ada yang mencari nggak ada. Nah saya bilang, nggak lah gitu ya. Tapi satu hari saya mengatakan dan mengikuti apa yang diminta oleh orang rumah. Habis itu saya merasa berasal sekali. Karena saya dengar di sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajarkan tidak boleh berbohong. Tetapi dari hal ini saya belajar bahwa mari kita di tahun 2022 kita menjaga perkataan kita bahwa di dalamnya biarlah ada kejujuran dan ketulusan senantiasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mengajak setiap kita untuk berani melangkah dengan penuh keberanian dan berani berkata tidak untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini begitu banyak dalam media-media online ditawarkan pinjaman-pinjaman yang hanya persyaratannya KTP saja. Terkadang orang sering membuat sesuatu gambaran, memanipulasi data agar pinjaman itu disetujui. Kemudian pinjaman disetujui, singkat cerita keadaan bukannya menjadi lebih baik dan akhirnya terlilit utang. Hal ini menjadi bumerang bagi orang tersebut, bagi diri sendiri, bahkan juga bagi orang lain. Di tahun 2022 ini mari kita andalkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kisah Daud juga mengajarkan kita bagaimana Daud melangkah mengambil suatu tindakan dengan penuh keberanian saat Daud mengalahkan Goliat, di mana dia mengambil suatu sikap keberanian yang dapat kita jadikan penyemangat menjalani di tahun 2022 ini. Asalkan Tuhan bersama kita, asalkan kita selalu berada di dalam apa yang Tuhan mau dan kehendaki untuk kita lakukan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Saya akan bantu bacakan dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di ayat 46 berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Apa yang menjadi Goliat dari Bapak Ibu? Apa yang menjadi raksasa-raksasa yang menakutkan bagi Bapak Ibu? Kebiasaan buruk, tidak dapat menahan godaan, keserakahan di mana di dalamnya mengandung ambisi untuk menunjukkan siapa kita. Tanpa memperdulikan orang lain dengan menindas orang-orang yang lemah. Nah, itulah yang harus kita kalahkan di tahun 2022 ini. Musuh terbesar kita bukan suami, musuh terbesar kita bukan istri, bukan mertua, bukan menantu, bukan debt collector. Tapi diri kita sendiri, yaitu ego kita, itu adalah musuh terbesar kita.
Haleluya. Hari ini mari kita melangkah dengan penuh keberanian. Di tahun 2022 kita belajar mengandalkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun lalu kita mudah dikalahkan dengan keinginan daging kita. Kalau tahun-tahun lalu kita begitu egois, tahun ini mari kita melangkah dengan penuh keberanian untuk kita tidak takut mengambil keputusan sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, sekalipun di dalamnya ada suatu pengorbanan. Saya diingatkan untuk perkatakan ini bagi kita semua. Jangan ingat dosa-dosa masa lalumu. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Inilah saatnya untuk setiap kita mengambil langkah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan berdamai dengan diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri sebagai suatu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita sangat berharga di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapa Surgawi. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Katakan, ada Roh Kudus dalam hidup saya. Ada kasih Bapa Surgawi dalam hidup saya yang membawa saya sampai kepada tujuan ilahi Tuhan. Yang membawa saya masuk dan terima naik level di tahun 2022 ini. Katakan amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita ketakutan, tetapi suatu roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Amin. Dan poin yang terakhir adalah poin keempat. Bagaimana kita mengalami dan terima naik level di tahun 2022 adalah tetap beriman dan percaya. Buah dampak hasil dari percaya penuh kepada penyertaan Allah Israel yang Kaleb dan Yosua lakukan. Alkitab menceritakan bahwa hanya Kaleb dan Yosua lah yang masuk tanah perjanjian. Yang lainnya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dan keturunannya lah yang menikmati negeri Kanaan yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah. Mari kita buka Alkitab dalam Bilangan 14 ayat 24 dan ayat 38. Saya akan membantu membacakan Bilangan 14 ayat 28 dan di ayat 38. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan di ayat 38 berkata, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna. Dari kisah ini kita belajar untuk tetap beriman dan tetap percaya penuh kepada janji-janji Tuhan. Apapun situasinya dan keadaannya, bahkan kenyataan fakta yang sedang kita lihat, jangan bergeser dari iman percaya kita kepadanya. Jangan lemah. Jangan bimbang, jangan takut. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saya berdoa di tahun 2022 ini setiap kita terima naik level dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab baru, kepercayaan, dan tugas-tugas yang diberikan bagi setiap kita. Perluasan teritorial pekerjaan Tuhan berikan. Pelayanan, promosi, pasangan hidup, dan rumah tangga yang bahagia. Dipercayakan keturunan bagi pasangan suami istri. Saya berdoa berbuah dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi bagi setiap kita di segala bidang. Diberikan keberhasilan di dalam mengerjakan setiap panggilan, setiap tugas yang dipercayakan bagi setiap kita masing-masing. Amin. Dan ingat baik Bapak Ibu, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saya diingatkan untuk memperkatakan, mari kita jangan sombong. Tetap rendah hati pada saat kita menerima apa yang menjadi doa-doa kita. Pada saat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi kehidupan kita. Jangan sombong, jaga hati. Amin. Kesimpulannya adalah, bagi setiap kita yang naik kelas, bagi setiap kita yang mau naik kelas, bahwa di dalam tantangan, di dalam pergumulan, ada sesuatu yang akan Tuhan berikan.
Tidak ada naik kelas tanpa ujian. Oleh karena itu berikan dan lakukan yang terbaik selama masih ada waktu. Karena anugerahnya, kasih dan cintanya, penebusannya, oleh kuasa Roh Kudus dan pimpinan lewat kebenaran firman-Nya memampukan setiap kita masuk kepada destiny dan tujuan dan kehendak Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu ada 4 hal bagaimana kita mengalami dan terima naik level di tahun 2022. Pertama adalah mari kita menjaga hati kita. Yang kedua, mari kita menjaga perkataan kita. Yang ketiga, berani mengambil langkah dengan penuh keberanian. Dan yang keempat, tetap beriman dan percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap umat Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, yang merindukan suatu kehidupan yang lebih baik, yang berharap hanya kepada Tuhan, sehingga di tahun 2022 ini apa yang diharapkan oleh umat-Mu Tuhan, di tahun ini mereka akan mendapatkan dan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah pergumulan mereka, harapan mereka di tengah pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, rumah tangga mereka, bahkan yang berdoa untuk keturunan, Tuhan berikan, berkati Tuhan, pemulihan rumah tangga, Tuhan berikan, kemenangan sekolah studi yang berhasil, Tuhan berikan Bapa. Ada 4 hal yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami, untuk kami boleh menerimanya, yaitu menjaga hati kami Bapa, menjaga perkataan kami, berani mengambil langkah dengan penuh keberanian. Dan yang keempat adalah tetap beriman dan percaya. Berkati setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan. Jamah, lawat, dan teguhkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kuasa kebenaran firman-Mu oleh Roh Kudus mulai yang meneguhkan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh berakar kuat, bertumbuh subur, dan setiap kami menghasilkan buah-buahnya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman percaya setiap anak-Mu Tuhan di tahun 2022 ini. Karena kami percaya bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Maka dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan dapat menerima jawaban-jawaban doa tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi kami Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan, proteksi, perlindungan Tuhan, dan pemulihan bagi keadaan dunia, bagi keadaan negara kami, bagi keadaan kota kami, bagi keadaan bangsa kami, bagi keadaan keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan bisnis kami. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Sebab datanglah kerajaan surga-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena apabila Engkau hadir kerajaan surga-Mu Tuhan, dalam segala situasi, kami tetap kuat, kami tetap menerima sukacita daripada Tuhan, kami tetap mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar damai sejahtera yang daripada surga Engkau limpahkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang berdoa untuk kesehatan, Tuhan sembuhkan. Yang berdoa untuk sakit penyakit, dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus yang mengalir bagi setiap umat Tuhan yang sedang sakit. Taruhkan tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan terima kesembuhan. Tuhan sanggup memberikan kembali Tuhan organ tubuh yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Hamba menyerahkan umat Tuhan dimanapun berada. Lindungi Bapa, sertai dan berkati Tuhan, sehingga kami boleh percaya dan menerima umur panjang ada di tangan kanan kami, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri kami, dan penggenapan Tuhan berikan di tahun 2022 ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang mengangkat setiap kita menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Yang memimpin kita hidup berjalan dalam kebenaran demi kebenaran Tuhan. Dari kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Jadilah berkat, jadilah saksi Tuhan. Dan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu diberkati, mari bantu share untuk hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.